Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ahi wa ukhti? Alhamdulillah. Sehat-sehat semua nggih? Ya. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai istima'. Akan tetapi sebelum kita memulai untuk belajar, kita perlu untuk absensi terlebih dahulu. Dari teman-teman putra, Mas Jamro nih di mana? Kok nggak kelihatan? Oh izin. Oh ya. Kalau yang dari putri, Mbak Sofia? Oh sakit ya. Berarti untuk hari ini yang hadir 2 orang. Ya semoga kita doakan yang sakit, yang belum bisa datang di pertemuan ke depan bisa datang. Allahumma amin. Oke. Di pertemuan lalu kita sudah menjelaskan mengenai tentang i'rab, mengenai tanda-tanda dalam bahasa Arab, tanda-tanda i'rab, yaitu i'rab rafa'. I'rab rafa' tandanya ada 4. Maka setelah kita mengetahui tanda-tanda i'rab, kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai al-istima', yaitu belajar mendengarkan kosakata bahasa Arab. Karena dalam bahasa Arab kita bukan hanya bisa membaca, akan tapi juga bisa mendengarkan. Ketika sudah bisa membaca, nanti kita juga harus bisa mendengarkan apa itu bahasa Arab, bahasa Arabnya burung. Kan kita nggak tahu kalau secara sekilas kita baca bisa, kan tapi orang Arab bilang burung kan belum tahu, ya apa enggak? Oleh karena itu kita akan belajar istima'. Temanya kali ini yaitu al-wafa, yaitu menepati janji. Nah, ini penting dalam kehidupan kita karena di dalam kehidupan kita harus menepati janji kita. Oke? Sebelum itu saya akan memberikan suatu tayangan video. Kalian amati betul-betul, kalian dengarkan, kalian cermati mengenai bahasa Arab ini, orang-orang yang ngobrol bahasa Arab. Hal indakum mista'id. Apakah kalian siap? Ya, yang semangat dong. Saya udah semangat ini. Oke. 1, 2, 3 kita tayangkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Didengarkan, dicermati. انتهى وقت مشاهدة التلفاز، والآن جاء وقت المساعدة في ترتيب المنزل. أشعر بالنشاط بعد تناول كأس الحليب هذا. ترتيب غرفتي سيحتاج لمجهود كبير، فأنا لم أرتبها منذ أيام. فواز، هل يمكن أن أطلب منك طلباً؟ بالطبع. طالما تشعر بالنشاط، هل يمكن أن تساعدني في ترتيب غرفتي؟ وماذا عن غرفتي أنا؟ أعدك أن أساعدك في ترتيب غرفتك، ولكن إذا ساعدتني أنت أولاً. اتفقنا. وها قد انتهينا. شكراً يا فكرة رائعة. سأنطلق لإنهاء بعض الأعمال. هل تريدون شيئا؟ انتظر يا أبي، هل يمكن أن تصحبني معك لأزور صديقتي حنان؟ ولكن ألم تطلب منك والدتك ترتيب غرفتك؟ لقد انتهيت من ترتيبها بالفعل. ألم تعديني أنك ستساعدينني في ترتيب غرفتي كما ساعدتك؟ فلنؤجلها للمرة القادمة. أريد اليوم أن ألعب مع حنان. ولكنك بهذا تخلفين وعدك. فواز معه حق يا نورة، سمعتك وأنت تعدينه، والآن أسمعك وأنت تخلفين وعدك. لم أخلف وعدي يا أمي، فقد أقول أنني لن أساعده اليوم، سأساعده مرة أخرى. ولكن وعدك كان أن تساعديه اليوم إذا ساعدك هو، وقد التزم فواز بما اتفقتما عليه، بينما أخلفت أنت وعدك. لقد أخطأت يا نورة،
وطالما وعدت وعدا فلا بد أن تنفذيه، وعندما أعود من العمل سأرى هل أوفيت بوعدك لأخيك أم لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. آسفة يا فواز، لم أكن أقصد أن أخلف وعدي معك. هل نبدأ إذن في ترتيب الغرفة؟ نعم، هيا بنا. إنها حنان يا نورة، وهي تستأذن لتأتي لزيارتك بعد ساعة من الآن. عظيم، موافقة بالطبع. نورة! لا تقلق، لقد تناولت العصير أنا أيضا وأشعر بالنشاط، وخلال هذه الساعة سنكون قد انتهينا بإذن الله من ترتيب غرفتك. هيا حتى لا نضيع الوقت. Oke, sudah tahu semua bagaimana orang Arab itu berbicara? Oke, Pak difahami? Oleh karena itu mungkin kita bisa membuat kelompok. Mungkin biasanya kan 3 kelompok karena ada 2 orang yang tidak hadir. Dibagi 2 kelompok saja. Sebelum saya bagi kelompoknya terlebih dahulu, yaitu perempuan dan laki-laki. Akan tetapi sebelum kita kerja kelompok, kita akan melakukan tanya jawab. Oke? Mungkin ada yang bertanya mengenai tadi dari percakapan. Mungkin ada mufradat yang tidak tahu atau bagaimana, silahkan. Dengan bahasa Arab ya, karena kita kan kelas bahasa Arab, materinya bahasa Arab. Oke, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Bila. Mau bertanya, ma makna al-mufradat min taraka yatsruku? Ma makna al-mufradat min taraka yatsruku? Pertanyaan tadi, apa makna mufradat dari taroka yatruku? Ayo, nanti saya akan menjawab. Kemudian dari teman-teman laki-laki sekarang, siapa yang mau bertanya? Saya tunjuk saja. Oh itu, Mas Eka. Izin bertanya, sebagaimana yang tadi kita semua dengar itu kan ada kata-kata anhayuni. Nah, kalau kita mengingat lagi materi yang minggu lalu itu mengenai i'rab rofa ya. Tapi saya masih bingung, anhayuni di situ i'rab rofanya bagaimana? Oke, baik. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Oke. Baik, saya akan menjawab soal yang pertama. Apa makna mufradat dari anhayun taroka yatruku? Apa ayo? Yang bisa jawab saya kasih sosis, saya kasih jajan. 1, 2, 3. Apa? Oke, jadi makna dari taroka atau mufradat dari taroka itu adalah meninggalkan. Maka makna mufradat dari taroka itu adalah meninggalkan. Mbak Bila bagaimana? Sudah paham? Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, anhayunhi maknanya apa? 1, 2, 3. Oke. Jadi anhayunhi maknanya adalah telah habis. Paham? Oke. Mengenai tadi anhayunhi i'rabnya apa? Anhayunhi itu ada 2 kalimat. Anha itu adalah fi'il madhi, kemudian yunhi itu adalah fi'il mudhari'. Di dalam bahasa Arab, fi'il madhi itu tidak beri'rab, dalam arti dia hukumnya mabni. Jadi dia tidak ada i'rab rofa. Paham Mas Eka? Bisa difahami sampai sini? Ya. Kemudian kalau fi'il mudhari' dia ini fi'il tapi bisa beri'rab.
akan tetapi i'rabnya terbatas, cuma i'rab rafa, nasab dan jazm. Nah, paham? Nah. Kemudian yunhi ini adalah fi'il mudhari', dia i'rabnya adalah rafa karena kenapa? Dia tidak kemasukan amil nawasib dan amil jawazim. Tanda rafa'nya apa? Maka dia termasuk dari fi'il mu'tal, jadi tidak terlihat. Paham? Bisa difahami ya? Oke. Jadi kesimpulannya tadi taroka artinya meninggalkan, kalau anhayunhi artinya telah habis. Hafal ya? Oke. Tadi sebelumnya sudah saya kelompokkan kelompoknya, yang biasanya kalau teman kita hadir semua biasanya bikin 3 kelompok. Ini karena berhubung ada yang tidak hadir, maka bikin kelompok dua kelompok, 1 putra dan 1 putri. Paham? Paham ya? Ya. Untuk kelompok putra ketuanya bisa Mas Eka, kemudian kalau yang putri bisa Mbak Bila. Paham? Oke, mungkin bisa dirembukkan mengenai kesimpulan yang kalian dengar tadi. Kalian cermati, mungkin bisa menyebutkan salah satu kosakata yang kalian kagumi di dalam video tadi. Paham? Oke, saya akan berikan waktu sekitar 10 menit untuk atau bisa lebih cepat untuk kalian diskusi. Oke, silahkan kalian bisa membuat lingkaran, membuat berputar-berputar. Ayo diskusikan apa yang kalian dengar tadi. Bisa didiskusikan tadi apa yang didengarkan. Oke. Atau mungkin ingin diputar lagi atau bagaimana, terserah kalian. Mungkin didiskusikan terlebih dahulu. Oke. Oke, ayo. Jangan banyak curhat ya, jangan cerita, tapi diskusi. Karena kita juga harus belajar. Paham? Ayo Mbak, jangan banyak cerita Mbak. Kita harus diskusi biar bangsa kita maju. Oke, mungkin waktu habis sudah diskusi, teman-teman sudah baik balik ke posisi masing-masing. Kemudian di selanjutnya kita akan menunjuk salah satu orang untuk menyimpulkan apa isi video ini. Kalau kalian benar-benar mendengarkan dan mencermati tadi, maka seharusnya kalian juga bisa. Dari teman-teman lagi terlebih dahulu. Nah, siapa ini? Ayo, pasti 4 orang. Coba. Mas Ai, apa isinya tadi? Awas kalau nggak bisa. Ayo. Baik, tadi saya sedikit menangkap tentang video tadi. Nah, itu tentang seorang anak kecil yang telah berjanji kepada ibunya untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Sudah berjanji dia, tetapi namanya juga anak kecil, pasti ingin bermain juga. Dan dia lupa, ternyata dia sudah berjanji kepada ibunya untuk membantu memasak, membantu menyapu. Dia ternyata keluar rumah bermain-main. Terus kakaknya mengadu kepada bapaknya. Nah, begitu kira-kira yang saya tangkap dari video bergambar tadi. Sampun, Ustaz.
Oke, beri tepuk tangan untuk teman kita Ayi. Nah, kita belum tahu apakah benar atau salah, maka kita tunjuk dari teman-teman cewek apakah juga senada sama persis dengan apa yang disebutkan Mas Ayi. Oke, saya tunjuk Mbak siapa nih? Ayo siapa ini? Ayo. Itu paling pojok, Mbak Ulfi. Oke, ayo Mbak Ulfi maju ke depan. Pengen simpulkan apa yang pengen dengar, apa yang pengen amati, pengen cermati tadi. Oke, silahkan. Dari video yang ditampilkan tadi menjelaskan tentang ada anak kecil namanya Nura. Dia mempunyai tugas sekolah yaitu mewarnai, dan dia diingatkan ibunya untuk mengerjakan tugasnya, tapi dia bilang iya nanti, sampai beberapa kali diperingati dan dia kelupaan, terus ketiduran dan pekerjaannya belum selesai. Ya, ternyata ada perbedaan sedikit ya. Kalau tadi Mas Ayi itu bilang bahwasannya pekerjaan rumah tangga seperti nyapu, nyuci, ternyata salah. Jadi Mas Ayi dengarnya kurang banyak nih, kurang cermat. Mungkin Mas Ayi belum sarapan jadi ngantuk. Oke, jadi yang benar si Nuroh, nama tokohnya tadi yang perempuan kecil namanya Nuroh, dia itu punya pekerjaan sekolah, bukan pekerjaan rumah tangga. Dia itu disuruh untuk mewarnai, kan, tetapi dia banyak mainan, kemudian keluar jadinya itunya tidak terkerjakan. Oke, bisa difahami ya Mas Ayi. Mungkin minggu depan, di tahun depan, sampean bisa lebih cermat lagi. Oke, maka kesimpulan dari tema pelajaran hari ini yaitu tentang istima dengan tema al-wafa, yaitu menepati janji. Maka di situ disebutkan pentingnya kita mengerjakan PR amanah oleh guru kita kepada kita. Paham? Maka selepas nanti di pertemuan depan saya akan memberikan PR juga kepada kalian. Apakah kalian benar-benar menepati janji atau tidak? Maka kita lihat di minggu pertemuan depan. Oke? Mungkin waktunya sudah habis. Semoga apa yang kita ambil, kita pelajari di pertemuan ini bisa bermanfaat untuk kita, bisa bermanfaat untuk yang lain juga. Kemudian kurang lebihnya saya minta maaf. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.